siapapun Anda, rakyat biasa, pejabat, kepala negara, ada potretnya dalam pewayangan. Tahukah Anda Sengkuni itu orang yang tidak pernah berhasil menduduki jabatan politik tertinggi, tapi dia hanya mengganggu terus. Tahukah Anda Pendeta Dorna, dia guru sufi sebenarnya, tapi mengacaukan ketenangan negara dan hanya dia memecah belah anak-anak bangsa. Lagu-lagu makin biasa, lagu modern biasa. Mas'ud Gambus ngadamel gitar khusus gripna sika. Sikatnya 1/4 suara, jadi setengah tina minor. Keren. Tahun berapa Bi belajar alat seni? Tahun 2024. Tahun 2024. Sekarang. Kidarang. Pesan kepada anak muda sekarang, khususnya para pelajar di Indonesia seperti apa Bi terkait masalah? Setiap bumi sudah dibagi oleh Allah tumbuhan apa yang ada di sana. Makhluk hewan apa yang ada di sana. Ikan apa yang ada di sana. Iklim dan alam apa yang ada di sana. Nah, iklim itu yang membentuk karakteristik daripada tumbuhan dan hewannya. Maka Indonesia adalah sebagai iklim yang sangat indah, bumi yang sangat subur, telah melahirkan banyak seni budaya. Nah, ini adalah salah satu dari hasil kreasi budaya anak-anak bangsa yang sangat luar biasa. Tapi karena kemajuan zaman, kita kemudian mengikuti yang baru-baru dari negeri asing dan sebagainya. Tetapi seharusnya kita jangan kehilangan jati diri bangsa. Boleh kita makan makanan Kentucky Fried Chicken, boleh kita makan apapun masakan luar negeri. Tapi jangan lupa makanan kita adalah nasi, itu makanan pokok kita ya. Nah, pun budaya bangsa boleh kita kenal dengan irama padang pasir, irama gambus, irama lagu-lagu barat. Saya juga senang lagu-lagu India. Tapi jangan sampai kita keracunan budaya orang, lupa dengan budaya sendiri. Nah, ini kita hari ini kebetulan ya sedang silaturahim di salah seorang pakar seniman yang serba bisa untuk bidang karawitan Sunda. Dia bukan cuma dalang, tapi juga pemain dari alat-alat musik Sunda, kemudian juga bisa merancang model baru yang tadi sudah saya pukul duluan, itu yang daminati lada tapi ada minornya, itu yang jarang orang bisa. Kalau Haji Mas'ud Siddiq itu merancang gitar gambus, gitar terong itu dengan nada sika, dimana biasanya kalau minor setengah itu 1/4. Nah, beliau sudah merancang juga rebab saron yang bisa digabungkan antara saron Sunda dengan
Jawa ya, luar biasa. Baik, kita lebih baik ngobrol aja dengan beliau. Silakan diperkenalkan Kang, namanya siapa, kemudian mungkin ada riwayat hidup, pernah menjadi juara ngadalang ya, juara ngadalang, kapan, tingkat apa, dan sekarang kegiatannya apa. Mari. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mohon maaf, mohon izin, terutama pada Al-Mukarram dari Syarif Ahmad dengan yang luar biasa. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di tempat kami. Nama kami Nana Setia Permana di daerahnya Ciherang, Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, mungkin desa tetangga dengan Pak Kiai. Kami bukan ahli, bukan pakar, tapi hanya sebagai insan seni yang selalu mempertahankan seni tradisional, baik itu yang bersifat ornamen-ornamen terkecil, juga ornamen-ornamen yang lain, dalam artian waditra yang terkecil sampai yang terbesar. Kita mencoba diperkenalkan, terutama pada generasi muda. Alhamdulillah, kami juga sebagai pengajar di sebuah lembaga pendidikan diperkenalkan kepada mereka itu, sehingga mereka bukan hanya memegang P5-nya saja, profil pelajar Pancasila itu seperti apa, sehingga lebih mengenal lagi tentang budaya Nusantara, sebagaimana tadi disebutkan bahwa budaya Nusantara itu beragam. Dan inilah kami orang Sunda, dengan tidak melepaskan jati diri Sunda, sehingga orang Sunda akan berdiri kokoh di negerinya sendiri, di daerah sendiri, tidak terpengaruh dengan konsep-konsep budaya lain. Itu kami pertahankan. Dan sampai saat ini kami eksis juga. Kalau lingkup seni Gali Pakuan 2 Sudialaga, Gali Pakuan 2 itu pancaran atau bagian dari Gali Pakuan yang berada di Bandung Soreang. Kemudian Gali Pakuan satunya berada di Banjar, yang guru saya itu adalah Bapak Asep Sapahat, yang sekarang masih juga eksis di bidangnya, walaupun beliau sudah tua, alhamdulillah masih eksis. Dan kami membina generasi muda, kalaupun sebagai faktanya biar hari Sabtu atau malam Minggu bisa berlanjut dengan pelatihan-pelatihan dari anak-anak itu sendiri. Terima kasih. Benar-benar. Kan dari muda sudah punya prestasi dari kecil ya. Tolong disebutkan prestasi apa yang tadi. Untuk prestasi mungkin di tahun 78 saya mendapat anugerah juara 1 Padalangan dalam rangka Pekan Kesenian Sekolah Dasar pada waktu itu, wakil dari Kabupaten Ciamis. Jadi dalam SD ya? Dari SD saya dalam Cilik. di dalam Cilik pada waktu itu. Dan sekarang kami juga masih eksis di dunia padalangan, walaupun ya di sini itu memang kondisinya seperti ini. Wayang itu utamanya di Banjarsari atau di Kabupaten Ciamis sedang begitu lesu, sehingga perlu adanya regenerasi, perlu adanya rangkulan dari pihak-pihak terkait, sehingga seni wayang dan seni-seni yang lainnya tetap eksis, terutama di Banjarsari dan di Ciamis. Terima kasih, barangkali seperti itu. Kemudian beberapa tahun yang lalu kami juga mengikuti Pasanggiri Padalangan, juga alhamdulillah sebagai dalang pinilihnya. Kemudian beberapa tahun yang lalu juga saya sebagai juara kawih pada kegiatan PGRI tingkat ranting Banjarsari. Kemudian di tingkat SMP kami juga melahirkan juara-juara karawitan untuk FLS 2N tingkat Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah tahun kemarin SMP Negeri 7 Banjarsari mendapat predikat juara 3. Punten Kang, Dalang itu panjenengan bisa belajar menjadi dalang, itu guru pertama dan utama menjadi dalang itu siapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Guru saya yang pertama itu almarhum Bapak Yaya Pencar Putra. Beliau asli Soreang, tetapi mungkin kehidupannya berada di sini dan tenar juga atau berkibar bendera dalangnya di daerah Banjarsari, sehingga tokoh tersebut atau beliau itu adalah satu dalang yang disebut dalang papan. Jadi segala bisa, segala mampu dalam dunia seni.
Kami atau saya sendiri merasa bangga ketika kami mendengar nama guru saya disebutkan di Bandung, di Garut dan seterusnya. Nama Bapak Yaya Konca Putra itu memang Kak Koncar, terkenal dalam Koncara Putra, Koncar. terkenal. Di tahun 78 kami diadopsi, dirorok istilah bahasa Sundanya. Setelah kami atau saya sendiri menjadi pinilih dalam pedalangan PKSD, kami tidak berlanjut dulu ke SMP, kami berguru, kemudian belajar betul-betul di sana selama 3 tahun. Setelah 3 tahun kami bisa pagelaran, baru kami masuk sekolah atau pendidikan di SMP. Kemudian saya berguru lagi di dunia pewayangan itu di Bapak Dalang Karno di daerah Padaherang, almarhum. Kemudian di tahun 93 saya berguru lagi ke Bapak Asep Sapaat, kebetulan putranya sendiri Mama Sapaat, almarhum. Sampai sekarang beliau masih ada. Apabila diperlukan untuk bersatu atau untuk guru saya, nanti bisa saya akan lebih baik. Oke, mudah-mudahan Pak Dalang Yahya ya, Dalang Yahya. Saya juga kenal kan, makanya kemarin saya tanyakan itu Dalang Yahya siapa generasinya. Ternyata tidak turun kepada putra-putri keturunannya, tetapi turun kepada murid terkasihnya. Punten, saya mau dengar lagu Sabi Lulungan pakai itu satu kali aja. Ini beliau ini apa saja bisa, dan saya juga tadi nyobain. Sabi lulungan genteng ulah potong, sabi lulungan persatuan tembong. Nah, segitu aja udah cukup lah. Udah segitu dulu lah. Masya Allah, makasih Bang Nana. Kita berdoa mudah-mudahan wayang ini kembali ke asalnya. Jadi jangan melihat wayangnya, tapi ini adalah sarana dakwah, sarana pembinaan rohani, sarana perbaikan budi pekerti. Coba deh sekali-kali ya, nikmati sajian ini jauh dari caci maki. Kalaupun ada yang dicaci, bukan kepala negara. Kalau ada yang dibully, bukan menteri. Kalau ada yang dihina, bukan lawan politik. Antara mereka saja kita nonton bahwa sebenarnya kita sedang dipotret oleh sebuah cerita dalam pewayangan. Siapapun Anda, rakyat biasa, pejabat, kepala negara, ada potretnya dalam pewayangan. Tahukah Anda Sengkuni itu orang yang tidak pernah berhasil menduduki jabatan politik tertinggi, tapi dia hanya mengganggu terus. Tahukah Anda Pendeta Dorna, dia guru sufi sebenarnya, tapi mengacaukan ketenangan negara, dan hanya dia memecah belah anak-anak bangsa. Pelajari wayang, Anda akan tahu siapa sebenarnya. Baik, terima kasih atas segala penghormatannya telah datang ke rumah kami. Semoga silaturahmi ini adalah bagian dari undangan Allah untuk lebih baik lagi, terutama bagi kami untuk lebih mempelajari, bukan hanya sebagai pemegang wayang, tetapi mampu menjadi pemegang siapa diri saya sendiri yang mampu membawa matok doktilah yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.